Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y dan kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik mengerjakan soal USM STAN, soal masuk USM STAN. Dan di sini di series video kali ini saya akan membahas berbagai macam tips dan trik nanti dan akan disertai studi kasus. Ya sebenarnya bukan studi kasus sih, cuman mengerjakan soal aja. Tapi namanya biar keren, studi kasus. Dan soal-soal STAN ini mungkin di sini saya akan berfokus kepada di keahlian saya sendiri, yaitu aritmatika dari tes potensi akademik, dan mungkin nanti juga saya akan membahas tentang soal-soal logika. Dan oke, kita mulai aja tips dan trik yang pertama. Ketika saya di situ meneliti sedikit soal dari tahun 2010 sampai tahun sekarang tahun 2019, sebenarnya tahun 2020, tapi tahun 2020 masih belum ada tes, jadi gak ada soalnya sampai tahun 2019. Dan di situ saya sedikit meneliti tentang soal-soal apa yang kemungkinan besar akan keluar dalam tes ujian PKN STAN. Dan ketika saya di situ meneliti tersebut, saya di awal ini kita akan membahas tentang numerik atau mungkin angka, pengolahan angka, soal-soal tentang pengolahan angka. Dan dalam soal-soal yang sudah saya teliti itu, dalam pengolahan angka seperti ini biasanya kalian akan diberikan berbagai soal macam perhitungan yang rumit, yang disitu melibatkan operasi kali, bagi, tambah, dan kurang, dan kemudian dengan biasanya ditambah dengan kuadrat. Tapi ketika saya melihat, pasti ada sedikit pola dari soal-soal tersebut. Dan soal-soal numerik ini biasanya yang paling sering keluar adalah soal tentang distribusi perkalian, dan juga soal tentang selisih dua kuadrat. Nah, ini ya memang seperti ini soalnya, hanya ini untuk sederhanaan saja, tetapi nanti soalnya pastinya tidak sesederhana yang saya kasih contoh. Tetapi mungkin di video selanjutnya saya akan membuat sebuah pembahasan sedikit tentang soal-soal dari distribusi perkalian dan juga selisih dua kuadrat. Nah, distribusi perkalian ini seperti apa? Ketika kalian di situ mungkin SD ya, SD itu sudah diajarin sedikit bahwa distribusi perkalian bisa kalian lihat sendiri di rumusnya SD, yaitu ketika A dikalikan B ditambah A dikalikan C itu kan A dikalikan B ditambah distribusi. Dan ini bersifatnya bolak-balik. Ketika soalnya seperti ini, maka bisa bolak-balik ke sini, dan ketika soalnya seperti ini bisa dibolak-balik ke sini. Tetapi kebanyakan dari kita itu selalu melihatnya itu searah, dan biasanya itu seperti ini. Karena kalian sudah dijelaskan sedikit tentang aljabar, bahwa kalau A dikali B ditambah C, maka kita bisa menyebarkannya dengan sifat distribusi seperti ini. Padahal kita bisa membolak-baliknya seperti ini. Dan ketika kalian membolak-balik, mungkin bentuk seperti ini tuh gak begitu familiar. Contohnya kayak seperti gimana? Oke, ketika saya kasih contoh seperti ini. Contoh, kita kasih contohnya mungkin contohnya mungkin seperti ini. Mungkin 1,20 dikalikan dengan 3,60 ditambah 1,20 dikalikan dengan 6,40. Nah, ini kan bentuk-bentuk seperti ini itu tidak familiar di mata kita. Karena ya bentuk-bentuk seperti ini jarang diajarkan juga ketika biar bisa dibentuk seperti ini, karena ini bentuknya nggak familiar. Tapi ketika seperti ini, familiarnya langsung bisa dikalikan dalam kurung seperti ini, tetapi bentuk yang seperti ini nggak bisa. Nah, itu yang perlu kita biasakan. Nah, ketika kalian di sini, itu bisa kalian lihat ini itu mengikuti pola yang ini. Nah, ini yang perlu kalian teliti, bahwa di sini ada 120 dan juga di sini ada 120, sehingga bisa kita lihat ini A, ini B, ini A, dan ini adalah C. Nah, ini bisa kalian faktorkan menjadi 1,20 dikali dengan 3,60 ditambah dengan 6,40. Nah, biasanya ketika kalian menjumpai sebuah soal, penjumlahan ini itu sifatnya bulat. Kalau ini koma-koma seperti ini, kalian ketika menghitung 1,2 dikali 3,6 hasilnya itu kok bla bla bla, koma bla 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 gitulah. Tapi ketika kalian menghitung penjumlahan seperti ini, biasanya itu hasilnya adalah bulat. Contoh yang soal yang saya kasih ini kan sederhana sekali ya. 3,6 ditambah 6,4 itu hasilnya adalah 10,0. Sehingga bisa dilihat hasil dari perkalian ini itu adalah
12. Karena 1,2 dikali 10 sama dengan 12. Kita nggak perlu menghitung 1,2 dikali 3,6 dulu, 1,2 dikali 6,4 dulu, tetapi kita bisa melakukan seperti ini. Dan tips dan trik seperti ini itu memang perlu dilatih sekali karena ya seperti tadi, kita nggak biasa melihat bentuk yang seperti ini. Nah, terus kemudian untuk selisih 2 kuadrat, kita juga sama, kita juga nggak terbiasa untuk melihat selisih 2 kuadrat ini sebagai hal yang sudah kita ketahui bersama. Selisih 2 kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Itu ya kebanyakan kita ini juga sifatnya itu searah, dan mungkin ketika kalian di situ bersifat searah, maka kalian, dan terkadang bahkan sifat searah seperti ini itu nggak bisa kalian ingat. Padahal ketika kalian ingat, ini efeknya sangat berguna sekali. Oke, kita langsung mungkin ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Saya akan menggunakan contoh soal yang sama seperti 6,4 kuadrat dikurangi dengan 3,6 kuadrat. Ini hasilnya berapa? Nah, selisih 2 kuadrat ini bisa kalian lihat juga. Nah, ini bisa kalian bentuk menjadi seperti ini. Dan karena soal itu juga biasanya nanti salah satu dari ini itu pasti ada yang bulat. Tidak mungkin ketika semuanya ini koma, salah satunya ini koma, atau bahkan mungkin salah satu dari ini itu ada yang satu. Nah, ketika kalian mungkin bisa melihatnya ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ini 6,4 tambah 3,6 hasilnya adalah 10. 6,4 dikurangi 3,6, kita hitung 36, 8, ini 5, ini 2. Berarti hasilnya adalah ini, hasilnya adalah 2,8. Karena 6,4 dikurangi, bukan 2,8, 28. Karena 6,4 dikurangi 3,6 hasilnya adalah 2,8, sedangkan nanti dikalikan dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, untuk tips dan trik hari ini mungkin seperti itu dulu. Dalam video kali ini kalian belajar bagaimana cara kalian di situ memanfaatkan distribusi perkalian dan juga selisih 2 kuadrat untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang mungkin sederhana. Dan di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal dan case study dari soal-soal STAN yang sudah saya pilihkan untuk diselesaikan dengan menggunakan dua ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa ditonton terus karena nanti akan ada banyak sekali tips dan trik untuk mengerjakan soal ujian STAN di video-video selanjutnya. Terima kasih kalian semua sudah menonton dan sampai jumpa.